Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giancarlo Cesario Suherman dengan NIM 2150301144, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistika yang diampu oleh Pak Bayu Indra, SIKOM, MA. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi data screening dan transformasi data. Jadi, screening ini menjadi langkah awal yang harus dilakukan sebelum kita uji statistik. Salah satunya dengan menggunakan statistik parametrik yang merupakan asumsi multivariate normality. Apa sih itu multivariate normality? Yaitu asumsi bahwa setiap variabel dan semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi secara normal. Jika asumsi ini dipenuhi, maka nilai residual dari analisis juga berdistribusi secara normal dan independen. Yang pertama, yaitu screening terhadap normalitas. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan untuk setiap analisis multivariate, yaitu screening terhadap normalitas. Jadi kita harus tahu dulu apakah data ini normal ataukah tidak. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Terdapat dua komponen normalitas, yaitu skewness yang berhubungan dengan simetri distribusi dan kurtosis yang berhubungan dengan puncak dari suatu distribusi. Jika variabel terdistribusi secara normal, maka nilai dari skewness dan kurtosis itu sama dengan nol. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita ingin menguji normalitas data. Itu yang pertama, setelah kita buka file Excel yang cross-check ini, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita langsung klik menu Analyze yang ini. Kemudian kita klik Descriptive Statistik, kemudian kita pilih yang deskriptif. Kemudian di sini terdapat kolom variabel dan juga ada list-list variabelnya. Di sini kita karena ingin menguji variabel earns dan variabel world, jadi kita masukkan yang variabel earns dan world. Kita klik kanan ini panah dan juga yang world sama. Kemudian kita klik option. Oke, di sini karena banyak kolom, di sini kita klik atau checklist yang kurtosis dan checklist yang skewness. Kemudian kita klik OK. Setelah kita tadi ini kita klik OK lagi. Jadi di sini akan muncul data deskriptif deskriptif statistik ini. Di sini kita muncul skewness-nya untuk yang variable old orange maksudnya itu 2,590 dan yang untuk skewness yang variable world itu 3,030. Kemudian untuk yang kurtosisnya kita dapat nilai variable yang orange ini 8,422 dan untuk kurtosis yang variable world itu 11,551. Hasil perhitungan nilai Z, baik untuk variable orange dan world ini, menghasilkan nilai yang jauh di atas nilai kritisnya, kurang lebih 2,58. Atau signifikannya pada alpha sama dengan 0,01. Kesimpulannya adalah bahwa kedua variabel ini tidak terdistribusi secara normal, atau data ini masih belum normal. Kemudian untuk menguji dengan cara lain, yaitu kita uji statistik Kolmogorov-Smirnov atau KS. Jadi selain cara tadi, untuk mendeteksi normalitas data, kita juga bisa memakai eh, non-parametric statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Caranya itu, pertama kita klik Analyze lagi, kemudian kita klik yang non-parametric test, yang ini, kemudian kita klik yang Legacy Dialogs-nya, yang paling bawah, dan kita klik yang One Sample KS, yang ini. Kemudian
Masukkan variabel orange dan world ke dalam kolom test variabel list ini. Kita masukkan variabel orange dan variabel world. Setelah kita masukkan, eh, kita pastikan test distribution ini sudah terchecklist yang kolom normalnya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul untuk one sample Kolmogorov-Smirnov testnya, yaitu hasil nilai KS atau Kolmogorov-Smirnov untuk variabel orange yaitu 0,186 yang ini dengan probabilitas signifikasi 0,000 yang ini, dan nilainya jauh di bawah alpha sama dengan 0,5. Begitupun untuk hasil yang variable world yaitu 0,227 yang ini dengan probabilitas signifikasi 0,000 yang juga berarti tidak terdistribusi secara normal. Keduanya ini hipotesis nol ditolak. Artinya data tidak terdistribusi secara normal. Kemudian untuk menguji dengan cara lain yaitu kita bisa uji normalitas dengan Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Dengan cara itu kita klik menu Analyze, kita klik Deskriptif yang ini, kemudian kita klik Explore. Kemudian di sini kita masukkan variabel orange dan world ke kolom yang dependent list ini. Kita masukkan variabel orange dan variabel world. Kemudian kita klik yang opsi plots ini dan kita centang pada yang normality plots with text ini. Kita centang, continue, lalu kita klik OK. Ya, di sini muncul kedua uji baik Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk hasilnya signifikan pada 0,05 baik orange maupun world. Dapat disimpulkan juga bahwa data tersebut tidak normal. Dapat juga dibuktikan dalam bentuk grafik. Seperti grafik yang ini masih proses oke. Ini untuk variable orange-nya, di mana ini yang titik-titik abu-abu ini kita gambarkan sebagai data dan eh, garis diagonal ini sebagai ukuran ukuran normalitasnya. Jadi kenapa data ini belum normal? Karena masih banyak data-data yang jauh dari garis diagonal garis diagonal ini atau masih belum mepet dan belum mengikuti garis diagonal ini. Ini untuk yang variable orange. Begitu untuk yang variable world-nya, ini juga sama, masih banyak data yang masih menjauh dari garis diagonalnya atau masih belum mepet. Ini juga membuktikan bahwa data ini masih belum normal. Ini untuk yang variable world. Kemudian kita juga bisa melihat dari yang grafik ini. Oke, jadi maksudnya adalah eh, data ini digambarkan dengan angka ini, seperti data 8, 40, 7, 81, 36, dan 96 ini namanya outlier karena di luar garis dan jauh dari grafik box plot ini, dia jauh dari datanya. Ini juga menyimpulkan bahwa data ini masih belum normal. Sama seperti yang variable world. Ini juga masih banyak data-data yang outlier atau yang eh, belum normal, yang di luar garis gitu. Seperti data nomor 22, 19, 54, 31, 72, 59, 81, 45, 36, dan 96. Ini berarti juga masih datanya masih belum normal atau belum terdistribusi secara normal. Kemudian, kita juga bisa menguji normalitas dengan menggunakan grafik. Itu dengan cara kita buka menu yang Graphs atau grafik, kemudian kita klik yang Legacy Dialogs-nya yang paling bawah, dan kita klik yang histogram yang ini yang paling bawah. Kemudian kita isi
kolom variabel ini dengan variabel yang akan kita uji, yaitu yang pertama kita akan menguji grafik arrange dulu. Kita masukkan, kemudian kita klik OK. Dan di sini muncul grafik untuk variabel arrange-nya ini masih belum normal karena grafiknya ini atau kurvanya masih miring ke sebelah kiri. Itu berarti kalau miring ke sebelah kiri namanya itu positive skewness. Ini belum normal. Harusnya kalau normal itu dia berada di tengah-tengah dengan sempurna kurvanya. Kemudian untuk variable world-nya sama seperti yang tadi di variable orange-nya, kita klik graphs atau grafik, ke legacy dialogs, terus kita ke histogram, kita ganti variable orange ini, kita keluarkan menjadi variable world-nya. Kemudian kita klik OK lagi, dan di sini akan muncul grafik yang world-nya. Ya, ini. Sama seperti grafik yang orange, grafik world ini masih miring ke sebelah kiri, masih belum normal. Eh, ke sebelah kiri berarti namanya tadi positive skewness. Oke. Nah, setelah tadi diuji datanya, ini memang datanya masih belum normal. Dan bagaimana sih caranya untuk membuat datanya menjadi normal? Itu caranya kita dengan transformasi data atau kita rubah. Jadi transformasi data ini berfungsi untuk data yang tadi yang tidak terdistribusi secara normal eh, itu dapat ditransformasi atau dirubah agar menjadi data yang normal. Nah, untuk menormalkan data, kita harus tahu terlebih dahulu bentuk grafik histogram dari data yang ada. Nah, kita kan udah tahu nih datanya ini yang tadi kita uji ini belum normal dan dia ini jenisnya ini yang positive skewness karena dia tadi miring ke sebelah kiri. Nah, karena kita mendapat jenis yang positive skewness, maka untuk merubahnya kita harus merubahnya menjadi akar kuadrat. Caranya, kita klik menu transform. Setelah kita klik menu transform ini, kita klik yang compute variable. Nah, ini yang paling atas. Kemudian akan muncul tampilan baru dengan banyak kolom. Nah, di sini kita harus perhatikan, harus teliti. Kita yang pertama isi dulu di target variabelnya, yang kolom ini nih, yang paling atas kiri. Kita klik atau kita isi dengan nama baru, itu sqrt earns. sqrt earns. Jadi kita akan membuat variabel baru yang akan ditransform datanya menjadi normal itu dengan nama sqrt earns. Kemudian pada kolom function group ini kita pilih yang all. Nanti dia akan muncul di bawahnya. Nah, yang ini function and special variable. Nah, pada kolom ini kita pilih yang sqrt. Yang ini sqrt. Setelah kita klik, kita klik panah yang ini, panah ke atas yang ini, nanti dia akan otomatis mengisi sendiri di numeric expression-nya. Nah, yang dalam kurung ini kita isi dengan tulisan earns. Kita tulis dengan kata earns karena kita akan mengubah yang data yang earns terlebih dahulu. Jadi setelah kita klik dan udah pastikan benar, itu kita klik OK. Nah, ini udah muncul yang execute ini berarti kita sudah berhasil membuat variabel baru yaitu sqrt earns. Bisa kita buktikan di data editornya kita udah dapat data baru ini sqrt earns. Kemudian kita selanjutnya akan membuat variabel barunya itu yang world-nya. Sama seperti tadi kita ke transform, kita ke compute variable. Kemudian kita karena kita mau membuat variabel yang world-nya, jadi kita hanya perlu
mengganti seluruh kata earns menjadi world. Di sini di target variabelnya kita cukup ganti earns-nya menjadi world. Yang SQRT-nya dibiarkan saja. Begitupun yang di numeric expression-nya kita ganti jadi world. Yang di function group, yang di function and special variable ini sama seperti tadi. Oke, kita klik OK. Dan di sini juga udah muncul execute, artinya kita udah berhasil membuat variabel baru. Ya, ini sudah muncul variabel baru yaitu sqrt world. Kita udah punya data baru. Oke, berikutnya kita akan menguji data baru ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov atau KS. Jadi untuk melihat apakah data tadi sudah normal atau belum, kita bisa menguji dengan eh, Kolmogorov-Smirnov ini. Dengan cara kita klik Analyze, kemudian kita klik yang Non-Parametric Test, yang ini, kemudian kita klik yang Legacy Dialog yang paling bawah, dan kita klik yang One Sample KS. Kemudian kita ubah variabel yang orange dan world ini menjadi variabel yang baru tadi, yaitu yang sqrt orange dan sqrt world. Jadi kita udah checklist normal distribution ya. Nah, kita klik yang opsi exact ini, exact yang di atas ini. Kemudian kita klik yang Monte Carlo, yang ini. Ya, setelah kita pilih yang opsi Monte Carlo, kita klik continue, kita klik OK. Ya, jadi di sini ntar akan muncul one sample Kolmogorov-Smirnov testnya, eh, hasil uji tes statistik KS atau Kolmogorov-Smirnov ini untuk SQRT Orange memberikan nilai 0,122, yang ini dengan probabilitas 0,94, jauh di atas alfa sama dengan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa eh, kita tidak dapat menolak hipotesis nol, yang berarti data tersebut normal. Begitupun untuk yang eh, variabel SQRT world-nya yang menghasilkan nilai 0,106, yang ini dengan probabilitas 0,192, yang jauh di atas alfa sama dengan 0,05, yang juga berarti kita tidak dapat menolak hipotesis sama dengan nol. Artinya data tersebut berdistribusi secara normal. Kemudian eh, untuk mentransformasi dengan cara lain, di sini kita dapatkan nilai mean dan STD deviation-nya dari variabel tidak normal yang akan ditransformasi, yaitu variabel orange dan world. Caranya, kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik yang deskriptif, dan di sini kita kembali masukkan variabel orange dan world, sudah. Kemudian kita pilih option, klik option, dan kita hanya mencentang atau hanya menceklis kolom main dan STD deviation ini saja. Yang lainnya di unchecklist. Oke, setelah ini kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu untuk mentransformasi kedua variabel tersebut menjadi functional rank. Yaitu yang pertama caranya itu kita klik transform, kita klik yang menu rank case ini. Kemudian kita eh, masukkan variabel earns dan world.
Karena di sini kita akan membuat data baru, data functional rank baru gitu. Kita masukkan yang orange dan world. Kemudian kita klik rank types ini, yang opsi ini. Kemudian kita ganti opsi rank ini, kita uncheck list, kita checklist jadi yang fractional rank. Oke, continue, lalu kita klik OK. Oke, dan di sini kita sudah membuat variabel baru yaitu R earns dan R world. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita akan mentransformasikan data yang baru ini, yang R earns dan R world ini menjadi data yang normal. Caranya kita klik transform, kemudian kita klik yang compute variable. Ya, di sini kembali perlu diperhatikan karena eh, harus teliti juga. Jadi untuk di target variable ini kita ganti jadi NR earns karena kita akan membuat data yang normal ini namanya itu NR word, NR earns, NR earns. Oke. Kemudian untuk yang kolom function group ini kita ganti yang opsi all menjadi inverse df, yang ini inverse df. Kemudian untuk kolom bawahnya yang function and special variable kita ganti menjadi yang IDF normal, yang ini. Setelah kita klik, kita kosongkan terlebih dahulu untuk numeric expressionnya. Kemudian yang IDF normal tadi kita klik dan kita klik panah, jadi dia akan muncul seperti ini formatnya. Untuk mengisi yang ada di dalam kurung, kita mengisi R earns sama tadi seperti data yang baru kita buat, R earns, koma 12 titik 63536, koma 16 titik 812 373. Oke, jadi pastikan benar formatnya seperti ini. R earns karena kita dulu. Nanti berikutnya baru yang NR world. Oke, lalu kita klik OK. Nanti di sini akan muncul kembali execute. Berarti datanya sudah masuk. Kita sudah berhasil membuat data baru yaitu NR earns. Nah, kemudian kita akan membuat data yang NR world-nya. Caranya masih sama seperti tadi. Kita klik transform, kita klik complete variable. Oke, jadi di sini kita hanya perlu merubah kata earns menjadi world saja. Oke, di target variable ini kita ganti earns-nya menjadi world. Begitupun di yang numeric expression-nya, earns-nya kita hapus menjadi R world. Oke, jika sudah kita klik OK lagi. Nanti dia akan kembali berhasil execute, memunculkan variabel baru atau data baru, NR world. Oke. Kemudian kita akan menguji lagi datanya menggunakan grafik dan juga Kolmogorov-Smirnov tadi. Apakah data tersebut sudah normal ataukah belum? Caranya, kita klik Analyze, kemudian kita klik yang non-parametric testnya, yang ini. Kita klik Legacy Dialogs, kemudian kita klik yang One Sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Kemudian, eh, variabel sqrt earns dan world ini kita keluarkan, kita ganti menjadi yang baru yaitu nr earns dan
and error world. Kita masukkan. Oke. Dan pastikan sudah tercentang test distributionnya normal. Kita klik OK. Nah, di sini muncul untuk one sample Kolmogorov Smirnov testnya untuk variable NR orange dan NR world. Karena nilai P, value-nya kedua variabel di atas 0,05, maka keduanya tidak signifikan dan keduanya mempunyai distribusi normal. Ini kita lihat untuk nilai yang NR orange-nya 0,30, 0,030, kemudian untuk NR world-nya 0,015. Jadi berbeda jauh dengan yang pertama, yaitu signifikan jauh eh, dari 0,05. Sekarang tidak signifikan. Jadi distribusi normal atau datanya sudah normal. Kemudian jika kita ingin membuktikan dengan grafik, itu kita klik graphs atau grafik, kita klik yang legacy dialogs, kita klik yang paling bawah yang histogram, dan kita ubah variable world ini, kita masukkan variable nr orange dan checklist display normal curve-nya. Kemudian kita klik OK. Nanti di sini akan muncul grafik atau kurva dari NR orange ini. Jadi untuk grafik ini sangat berbeda jelas dari yang tadi pertama. Grafik atau kurva yang baru ini itu dia di tengah-tengah dengan bentuk sempurna, tidak miring ke kiri. Seperti tadi yang sudah kita buktikan yang pertama. Untuk yang variabel orange-nya bisa kita lihat ini dia miring ke sebelah kiri, tidak normal. Dan sekarang setelah ditransformasi, ini sudah di tengah-tengah secara normal dan bentuknya sempurna. Ini untuk yang variable orange-nya. Sekarang kita akan yang membuktikan yang variable world-nya. Apakah juga sudah normal ataukah belum. Kita ke menu graphs atau grafik, kita ke legacy dialogs, kemudian kita ke histogram. Lalu kita ubah variabelnya ini menjadi yang NR world. Kita masukkan lalu kita klik OK. Nah, di sini juga akan muncul grafik atau kurva dari variable world. Ini juga sama, grafiknya sudah di tengah-tengah dan bentuknya sempurna. Tidak miring ke kiri seperti tadi. Kalau kita bandingkan, ini juga berbeda jelas karena untuk variable world yang pertama tadi juga miring ke sebelah kiri. Dia tidak normal atau positive skewness karena miring ke sebelah kiri. Yang sekarang itu sudah berada di tengah-tengah dengan bentuk sempurna. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari tadi proses uji data kita dapat hasil itu belum normal atau datanya itu tidak terdistribusi secara normal, dan setelah kita transformasi datanya dengan kita membuat variabel baru seperti tadi NR world dan NR orange dan kita buktikan lagi itu data sudah normal, di mana tadi nilainya juga tidak signifikasi jauh dari 0,05 yang awalnya jauh sekali, sangat signifikan. Dan juga dari grafik dan kurvanya ini berbeda karena yang awalnya sebelumnya miring ke sebelah kiri atau positive skewness, sekarang ini sudah ada di tengah-tengah dan bentuknya sempurna. Jadi eh, percobaan untuk mentransformasi data tersebut sukses dan data sudah menjadi normal. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dan eh, eh, saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata, banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan. Eh, saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.